Shalom Bapak Ibu Saudara, saudaraku yang terkasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semua, dimanapun saudara-saudara berada. Selamat datang kembali di Renungan Kristen pada malam hari ini. Kiranya kekuatan dan sukacita oleh Roh Kudus melimpah dalam hati dan kehidupan saudara semua. Dan semoga saudara semua dalam keadaan sehat selalu. Pada malam hari ini sebelum kita mendengarkan renungan firman Tuhan, mari terlebih dahulu kita berdoa. Segala pujian, hormat, dan kemuliaan, serta syukur hanya bagi Allah kami di dalam kerajaan sorga. Bapa yang kekal, Bapa yang penuh kasih sayang, Bapa di dalam nama Yesus, kami bersyukur Tuhan, oleh karena pertolongan-Mu di sepanjang hari yang telah kami lalui ini. Kami boleh dimampukan Tuhan untuk melewati hari ini, melakukan tugas tanggung jawab kami, mengerjakan segala aktivitas kami dengan pertolongan Tuhan. Pada saat ini ya Tuhan, kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berilah pengetahuan dan bimbinglah kami, agar apa yang Engkau firmankan dapat bekerja sesuai kehendak-Mu. Bukalah hati dan pikiran kami untuk mendengar dan menerima firman-Mu. Kiranya firman-Mu ini dapat kami lakukan di dalam kehidupan kami dan menjadi berkat bagi kehidupan kami. Berbicaralah ya Tuhan, kami sudah siap menerima firman-Mu. Hanya di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ayat renungan kita pada malam hari ini terdapat dalam kitab 2 Timotius pasal yang pertama, ayat yang ke-7, yang berkata demikian. Sebab Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, ketakutan adalah salah satu emosi dasar manusia yang seringkali menguasai pikiran dan hati kita. Ketika kita menghadapi situasi yang tidak pasti, ancaman, atau tantangan yang besar, ketakutan bisa muncul dan membuat kita lumpuh. Namun sebagai orang percaya, firman Tuhan mengajarkan kita bahwa ketakutan bukanlah rencana Tuhan bagi hidup kita. Tuhan ingin kita hidup dalam keberanian, iman, dan damai sejahtera yang melampaui segala akal. Ketakutan seringkali datang dari perasaan tidak mampu atau tidak berdaya. Kita merasa tidak cukup kuat untuk menghadapi masalah yang ada. Namun kita harus mengingat bahwa kekuatan kita tidak berasal dari diri sendiri, melainkan dari Tuhan. Ketika kita merasa lemah, justru disitulah kuasa Tuhan bekerja dengan sempurna. Paulus berkata dalam 2 Korintus pasal 12 ayat 10, sebab jika aku lemah, maka aku kuat. Ketika kita menyerahkan kelemahan kita kepada Tuhan, Dia akan menggantikannya dengan kekuatan yang tidak terbatas. Selain itu, ketakutan seringkali diperbesar oleh pikiran-pikiran negatif yang berulang. Kita membayangkan skenario terburuk sehingga rasa takut semakin mendominasi. Firman Tuhan mengingatkan kita untuk memperbaharui pikiran kita. Dalam kitab Roma pasal 12 ayat 2 mengatakan, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Dengan merenungkan firman Tuhan, kita dapat menggantikan pikiran yang penuh ketakutan dengan janji-janji Tuhan yang penuh pengharapan. Salah satu contoh luar biasa dalam Alkitab adalah kisah Daud ketika menghadapi Goliat. Di saat semua orang Israel takut menghadapi raksasa ini, Daud dengan penuh keyakinan berkata, Tuhan yang telah melepaskan aku dari cakar singa
dan dari cakar beruang, Dia juga akan melepaskan aku dari tangan orang Filistin itu. Keberanian Daud tidak berasal dari dirinya sendiri, tetapi dari pengalamannya bersama Tuhan. Dia tahu bahwa Tuhan yang setia di masa lalu adalah Tuhan yang sama yang akan menolongnya di masa kini. Demikian juga kita perlu mengingat karya Tuhan dalam hidup kita di masa lalu. Ketika kita mengingat bagaimana Tuhan pernah menolong kita melewati masa-masa sulit, iman kita akan bertumbuh dan rasa takut akan berkurang. Buatlah kebiasaan untuk mencatat setiap mujizat kecil maupun besar yang Tuhan kerjakan dalam hidupmu. Sehingga ketika ketakutan datang, kita memiliki bukti nyata tentang kesetiaan Tuhan. Hal penting lainnya dalam melawan rasa takut adalah berpegang pada janji Tuhan. Salah satu janji yang sangat meneguhkan adalah dalam kitab Yesaya pasal 41 ayat 10 yang mengatakan, "Janganlah takut sebab aku menyertai engkau. Janganlah bimbang sebab aku ini Allahmu. Aku akan meneguhkan, bahkan akan menolong engkau. Aku akan memegang engkau dengan tangan kananku yang membawa kemenangan." Tuhan sendiri berjanji untuk menyertai kita, meneguhkan kita, dan memberikan kita kemenangan. Janji ini cukup untuk menyingkirkan setiap ketakutan yang ada. Ketika kita berjuang melawan ketakutan, penting juga untuk memiliki komunitas yang mendukung. Tuhan tidak pernah merancang kita untuk hidup sendirian. Dalam komunitas orang percaya, kita bisa saling menguatkan, mendoakan, dan mengingatkan bahwa kita tidak sendiri dalam perjalanan iman ini. Saat ketakutan menghampiri, carilah saudara seiman yang dapat menguatkanmu melalui doa dan nasihat yang berasal dari firman Tuhan. Bapak Ibu Saudaraku yang terkasih, melawan takut bukan berarti kita tidak akan pernah merasa takut, tetapi kita memilih untuk tidak membiarkan ketakutan menguasai hidup kita. Dengan iman kepada Tuhan, kita dapat melangkah dengan berani, bahkan di tengah badai yang paling menakutkan. Ingatlah bahwa Allah memberikan kita roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Ketika rasa takut menghampiri, pandanglah Tuhan dan janjinya, karena Dialah sumber keberanian kita. Amin. Tuhan Yesus memberkati. Demikianlah renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Biarlah menjadi berkat bagi saudara semua yang sudah mendengarkan. Dan untuk menutup renungan pada malam hari ini, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Terima kasih atas segala kebaikan Tuhan dalam kehidupan kami. Kami bersyukur atas pertolongan-Mu, penyertaan-Mu, juga atas kasih dan berkat-Mu dalam hidup kami. Kami berbahagia dan bersyukur atas kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Terima kasih buat penyertaan Tuhan di sepanjang hari yang telah kami lewati. Hingga pada malam hari ini, kami boleh bersyukur lagi di hadapan Tuhan melalui doa dan renungan pada malam hari ini. Terima kasih buat firman-Mu yang menguatkan iman kami untuk tidak merasa takut, sebab Allah memberikan kami kekuatan, bukan roh ketakutan. Terima kasih buat firman-Mu Tuhan. Kiranya apa yang Engkau firmankan boleh tertanam dalam hati kami, dan mampukanlah kami untuk melakukan apa yang Engkau firmankan sesuai dengan kehendak-Mu. Biarlah perkataan-Mu menyegarkan jiwa kami, menghidupkan hati yang lemah dan lesu, dan membangkitkan harapan dan kasih. Berkati umat-Mu yang sudah mendengarkan firman-Mu hari ini. Berkati di setiap saat, tempat, dan kondisi hidup mereka, agar senantiasa
selalu merindukan dan membutuhkan firman-Mu sebagai pelita kebenaran yang memerdekakan dan penghiburan yang menguatkan. Ajarilah kami bahasa firman-Mu dan bimbinglah kami untuk selalu hidup sesuai kehendak-Mu, agar kami selalu dekat kepadamu. Kiranya Engkau terus memberkati kehidupan kami, keluarga kami, sanak saudara kami, daerah tempat tinggal kami, bangsa dan negara kami, pemerintah-pemerintah kami. Biarlah semuanya dalam perlindungan Tuhan, dan jadilah sesuai kehendak-Mu yang terbaik dalam kehidupan kami. Hamba berdoa ya Tuhan Yesus, buat umat-umat-Mu yang sudah mendengarkan renungan hari ini, yang saat ini sedang mengalami sakit penyakit, pergumulan masalah, kebutuhan ekonomi. Kiranya Engkau jamah kehidupan umat-Mu, sembuhkan sakit penyakit mereka, pulihkan keadaan umat-umat-Mu, berkati perekonomian mereka, serta berikan jalan keluar dalam setiap pergumulan masalah yang umat-Mu sedang hadapi. Dan ajar kami ya Tuhan, untuk selalu berharap dan percaya sepenuhnya kepada Tuhan Yesus. Tutup bungkus kami oleh kuasa darah-Mu, hindarkan kami dari segala kecelakaan, mara bahaya, sakit penyakit, orang-orang jahat, kuasa-kuasa kegelapan, iblis, bencana-bencana alam, hal-hal yang tidak kami inginkan. Tuhan jauhkan, Tuhan singkirkan, hanya di dalam nama Yesus. Pada malam hari ini ya Tuhan, kami akan beristirahat dalam tidur kami. Kiranya Engkau sertai dan lindungi kami di sepanjang malam ini, sehingga kami boleh bangun besok pagi dengan tubuh yang sehat, kuat, serta diberkati Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Inilah yang menjadi doa kami. Mari sama-sama kita berdoa. Bapa kami, Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Selamat beristirahat. Tuhan Yesus memberkati.